Iya Nah, sih. waktu itu pas Mbak Sarah ke petilasan Mbak Jonggrang tuh memang bener Mbak, kalau tuh sosoknya ada. Tetapi kemudian beliau karena cita turun-temurun, wah Roro Jonggrang itu seperti ini. How itu ngejelasinnya kayak dari sisi sejarahnya tuh oke banget gitu, dan jadi tahu sejarah, jadi buka-buka buku dan Google cari tentang misalnya kalian tahu nggak siapa raja pertama Majapahit misalnya, yo, terus siapa raja Mataram pertama, nah kayak gitu-gitu kan seru banget, banyak, dan ada cerita-cerita cinta di situ. Dan kemarin itu aku ini loh, masa beli tumbler di Starbucks, ini kok jadi Iya. iklan ya. Nah, itu tuh ada, aku agak lupa-lupa ingat nih, mungkin Mas bisa ingetin. Jadi di gambarnya itu ada candi, ada gambar candi, ada gambar ada jin ijo gitu, sama ada ayam, eh, satu lagi yang padi, buat numbuk padi itu loh. Nah itu ceritanya apa sih, yang si putri ini eh, mau dipinang, terus si cowok ini ditantang untuk membangun candi, itu apa sih Mas Hal? Yang itu apa Mbak? Yang Roro Jonggrang itu bukan? Oh, Roro Jonggrang, iya benar benar Iya. benar tuh. Waktu itu ini toh Mbak Sarah, maaf saya potong. Waktu itu pernah ke petilasan Mbak Jonggrang ya, yang di Jogja, yang waktu waktu di Mister Tukul jalan-jalan waktu itu sama almarhum Pak Leo. Saya nonton juga itu yang petilasannya itu loh Mbak, Mbak Jonggrang yang rambutnya rontokan rambutnya itu dikubur itu loh Mbak. Oh iya 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 Itu. iya. Iya sama Mbak Leo, Iya, ya benar benar benar. Iya. iya waktu itu ke sana juga kan. Waktu itu saya nonton. Ya. Iya. Apa? Aku lupa soalnya banyak banget sih lokasi-lokasi. Jadi Mm. kayak gitu guys, maksudnya cerita-cerita gitu. Kalau buat aku sih sebenarnya seru ya. Jadi daripada baca gosip, mendingan baca gituan. Iya, Jadi tahu bener Mbak. leluhur kita. Iya, seperti apa sih memang. Jadi di Jogja memang ada petilasannya, namanya petilasan Mbak Jonggrang tuh di Patok, Gunung Kidul. Waktu itu Mbak Sarah pernah ke sana. Mm-mm. Dan saya nonton. Jadi saya masih ingat sih, Mbak Sarah itu pas waktu acara jalan-jalan kemana, terus waktu DNS kemana, itu. Apalagi yang dulu itu. Dan itu tak Oh, datengin Mbak, habis itu, habis Mbak Sarah ke sana, saya datang, terus saya eh, penasaran sama, pengen lihat aja juga. iya. Mas Hal, ini ada yang nanya tuh, Iya cerita Mbak. Roro Jonggrang asli nggak sih tuh? Itu sebenarnya itu legenda. Jadi sosok ini pernah benar hidup, tapi ini dipakai sebagai legenda. Itu ciptaan dari pemerintah kolonial sebenarnya. Karena Candi Prambanan itu, saya dulu waktu jadi pemandu wisata juga kalian ditanyain ya Mbak, sudah tak jelasin pembangunannya 50 tahun, seperti ini, harus ada tingkat-tingkatannya secara secara teknik, seperti ini. Tapi orang-orang tamunya kadang masih, berarti ini nggak dibangun satu malam ya Mas gitu. Jadi masih ke bawah mitos dan Oh, legenda. Karena mitos. kalau Oh, itu kita, jadinya mitos. Oh, ya iya. itu sebenarnya legenda Mbak. Jadi kalau kita melihat Candi Prambanan ini sekilas ya, bahwasanya memang candi ini di situ memang ada arca itu Durga Mahisa Suramardini. Hmm. Yang dulu Mbak pernah saya kirimin tuh loh Mbak gambarnya. Iya, iya. Durga Mahisa Suramardini. Iya. Jadi Dewi Durga ya, Mahisa Sura yang ada di bawah. Jadi sebenarnya Durga Mahisa Suramardini ini kan ada di Candi Utama dan paling eksotik lah kalau dilihat. Dan ini memang ciptaan dari pemerintah kolonial karena Candi Prambanan waktu ditemukan pertama itu bentuknya tidak seperti sekarang. Dan di situ banyak artefak-artefak dan juga banyak genangan air. Orang kita dahulu itu kan mengkaitkan segala hal itu dengan kejadian mistis sebenarnya. Contohnya ada orang main ke candi, kemudian pulang kok sakit demam, kemudian meninggal. Tidak kesambet sebenarnya, tetapi wabah malaria yang sedang merebak. Karena kan candi kalau di situ sudah lama ditinggalkan, ada genangan air, pasti dipakai untuk tempat tinggal nyamuk ya di situ. Lantas orang Belanda membuat bangunan ini seolah-olah keramat, itu, oh ada patung perempuan, di situ ada ini, dan melihat tidak logika, dalam arti bisa diciptakan semalam. Dan Ya, itu diciptakan untuk menakuti orang, karena tempat ini dalam tanda kutip dianggap tempat terkutuk, ya. karena pernah dikutuk sebagai orang yang terakhir, dia menjadi patung gitu, padahal tidak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita banyak-banyak cerita ini kearifan lokal. Jadi kemudian anak-anaknya, misal orang pribumi waktu itu nggak usah main ke candi karena di sana ada
putri yang dikutuk menjadi batu, sehingga tercipta cerita Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang ini. Walaupun dahulu memang mungkin juga terjadi cerita seperti itu, sehingga itu menjadi mitos. Kalau membawa pasangan, pacar nanti bisa putus, itu sebenarnya mitos juga gitu. Jadi sugesti Menarik, nanti ya. akhirnya. Menarik. Ini sorry ya, ini komen aku matiin dulu guys, karena Yeah. sepertinya kayak ganggu signal juga, jadi kayak agak ngelek-ngelek gitu kalau misalnya ada komen masuk. Jadi mohon maaf, komennya ntar ini tak matiin dulu biar Om Haunya ceritanya jelas ya. Jangan marah ya. Guys, menarik ya. Nah, menarik is. Nah, waktu itu pas Mbak Sarah ke petilasan Mbak Jonggrang tuh memang bener Mbak, kalau tuh sosoknya ada. Tetapi kemudian beliau karena cita turun-temurun, wah Roro Jonggrang itu seperti ini, orangnya judes atau macam-macam, itu disematkan diceritakan di Prambanan sebagai legenda sebenarnya itu. Tapi waktu itu saya nonton, lihat loh Mbak, itu ada Mbak Jonggrang muda, Mbak Sarah kan cerita terus digambar waktu itu. Mbak Jonggrang tua, kemudian dijaga sama harimau, kan gitu tuh Mbak. Iya, oh iya. Asal masih inget, aku tuh udah gila banget itu. Saya nontonnya kan tak ulang-ulang Mbak, kalau nonton Mbak Sarah juga dulu. Nonton ceritanya kan seneng dengerin gitu, sampai inget banget gitu. Iya. Pas di JMS tuh juga ya, pas ke Jogja kan ke Rumah Pocong bareng itu kan pernah juga nonton. Enggak nyangka ya Pak sekarang bisa ngobrol bareng malah. Iya dong. Kan aku yang nyari malah. Aku itu udah setahun yang lalu loh itu ke Jogja itu. Iya. Waktu itu kan Mbak Sarah ke ini juga kan ke sama Mas Demian yang pakai baju Jawa, Mataram ke ini ke makam Raja-Raja itu juga ke Kota Gede itu. Kota Gede. Kalau itu tahun 2014. Terus aku kembali lagi tapi tanpa Mas Demian sama pokoknya sendiri, aku beberapa kali ke Jogja tuh pasti harus menyempatkan ke Kota Gede. Iya, berarti besok kita ke sana ya Mbak dan tanda kutip. Iya, harus ke sana. Karena lihat Bapak ya nanti pasti aku nggak bisa ngomong nanti pada tahu kita mau ngapain Mas Hau. Iya, nanti. Salah satu tempat yang kita kunjungi itu, tapi kapan kita nggak tahu, belum kita rahasiain dulu. Nggak surprise nanti. Ini sekarang lebih jelas ya, karena komennya nggak ada. Tadi tuh kayak ngelek-ngelek gitu loh. Iya, tadi naik turun sih Mbak, soalnya tak lihat ini juga komennya. Yang ini naik turun gitu. Iya. Terus Mas Hau, seru nih. Yang itu sih waktu ya paling nanti kita kalau udah di sananya gitu, kalau udah bilang stop nanti kita kerasa kok nanti di stop gitu. Iya tuh guys, jadi Javanika dan Saradik sekali lagi tenang aja, kita sudah mempersiapkan sesuatu, insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan semuanya lancar ya. Jadi amin. Ini masih live Instagram ini adalah awal dari kolaborasi kami, jadi ditunggu aja. Iya.